لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا أنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. أيها الحاضرون hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah akan memasuki beberapa hari lagi di penghujung daripada tahun 2025 menurut Masehi. Di beberapa hari ke depan kita tidak pernah tahu apakah kita masih punya kesempatan hidup besok, lusa, pekan depan, atau jangan-jangan sebelum akhir tahun kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu secerdas-cerdasnya manusia adalah bukan mereka yang memiliki gelar sarjana, master, doktor, profesor, bukan. Secerdas-cerdasnya manusia, secerdas-cerdasnya muslim, mereka yang selalu memikirkan tentang kematian. Dan seorang yang matinya mempunyai nilai adalah yang ketika saat dia hidup memikirkan. Saya biasa ringkas dengan 3-4 kata kalau istilah dalam bahasa Arab. Man, min, maza, ila aina. Man, min, maza, ila aina. Man itu kalau bahasa kita siapa? Min dari mana? Maza apa? Ila aina kemana? Gitu. Jadi ini Bu, kita mesti tanya 4 hal ini. Sudah terjawab belum? Gitu. Yang pertama adalah man anta. Kita kalau tanya sama diri kita, man ana, siapa saya? Bukan jawab nama ya Bu, kalau semua nggak usah ditanya juga jawab nama udah tahu semua. Tapi yang dimaksud dengan man anta di sini, man ana, siapa saya, tentu saja bukan jawaban menurut akal kita, bukan jawaban menurut perasaan kita, tapi jawaban menurut Allah. Di Al-Quran kita menemukan setidaknya ada 4 istilah yang menyebutkan tentang man anta, man ana. 1 di surat Kahfi ayat 110, persis di ayat terakhir surat 18 ayat 110, sebelah kiri 2 dari atas. Apa bunyinya? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di situ kita menemukan kata basyar. Man anta, man ana, yang pertama kita adalah basyar. Apa itu basyar? Manusia sebagai makhluk biologis yang kalau lapar butuh makan, kalau aus butuh minum. Maaf, berumah tangga juga. Yang namanya laki wajar menyenangi, menyukai lawan jenis. Karena di Al-Quran sudah disebutkan itu fitrah. Surat Al-Imran ayat 14. Sebelah kanan 4 dari atas. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Allah jadikan pandangan indah pada para pria terhadap an-nisa, wanita. Diwajar Bu, kalau suami itu ya awal-awal agak sedikit noleh, nengok, melihat ada seorang perempuan yang menarik perhatian dia. Tapi kata Rasulullah, lihat pertama mungkin adalah nikmat, yang kedua, ketiga adalah pandangan setan. Ini yang tanya, Ustaz,
Saya baru sekali mandang, tapi saya pantengin, sama aja, dipantengin. Maksudnya begitu lihat, astagfirullah. Makhluk biologis. Maka Rasulullah melarang kita untuk berpuasa sepanjang tahun. Paling mentok puasa Nabi Daud. Puasa hari ini, besok buka. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa boleh diselang-seling. Tapi kalau puasa sepanjang tahun, setiap hari selalu puasa, tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah melarang. Sholat tahajud semalaman, boleh. Tapi kalau ngantuk ya tidur dulu. Nggak boleh kita sholat dalam kondisi tidak terjaga. Kemudian juga dilarang kita hidup membujang. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia membenci diri. Jadi nikah itu adalah sunnah. Tetapi kalau kita lihat, maaf, di luar agama kita, bahkan pemimpinnya mengharamkan pernikahan yang disebut dengan istilah selibat, ruhbaniyah kalau dalam bahasa Quran. Mereka tidak akan menikah seumur hidup karena dianggap perempuan itu adalah setan yang bisa mengganggu kedekatan dia kepada Tuhan, katanya. Kalau memang begitu, kenapa Rasulullah menikah? Seutama-utamanya manusia, sebersih-bersihnya manusia, Rasulullah nikah. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi contoh. Itu yang pertama. Man anta, siapa anda, siapa saya. Yang kedua disebutkan dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 21. Juga disebutkan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua adalah an-nas. Siapa itu an-nas? Makhluk al-ijtimaiyah, makhluk sosial. Jadi manusia ini memang diciptakan Allah tidak bisa hidup sendirian. Bahkan Nabi Adam pun Allah kasih pasangan namanya Siti Hawa. Nabi Adam saja tidak diciptakan satu, tapi disandingkan dengan pasangan yang bernama Siti Hawa yang menjadi istrinya. Kita pun juga demikian. Kalau kita menyadari man anta, man ana, siapa saya, maka kita adalah manusia yang senantiasa bergaul. Semakin banyak teman, semakin banyak sahabat, semakin bagus. Karena itu bagian daripada sifat daripada diri kita manusia, sifat khas dari manusia. Dua. Ketiga, yang disebutkan Allah di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 70, surat 70 ayat 19, 20, 21, ada 3 ayat. Tapi diawali dengan ayat 19, itu bunyinya khuliqal insanu halu'a. Dijadikan manusia itu bersifat keluh kesah. Kok di sini dipakai istilahnya insan, bukan annas, bukan al-bashar, karena memang ada maksud tertentu di sini. Penekanan kata insan itu adalah al-makhluk asy-syu'uriyah. Manusia itu makhluk yang penuh dengan perasaan. Penuh dengan perasaan. Sedih boleh Bu, sedih. Tapi tidak boleh lebih berlebihan. Kalau ada yang meninggal dari keluarga kita, maksimal 3 hari Bu. Hari keempat harus kembali normal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali. Tidak perlu disedihkan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana kita yang sudah ditinggalkan ini untuk tetap berjalan terus. Gembira, boleh gembira, tapi jangan berlebihan. Nanti tahun baru, wah, ya. Gembiranya berlebihan. Petasan, kembang api, apalagi balon apa, ya boleh gembira tapi jangan berlebihan. Kemudian juga boleh nggak kita kecewa? Boleh kecewa, tapi juga jangan berlebihan membuat kita jadi akhirnya putus asa, bisa berujung kepada bunuh diri. Bangga boleh, tapi tidak boleh berlebihan, nanti takutnya jadi sombong. Itu sifat manusia, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dibunuh. Sedih boleh, senang boleh, kecewa boleh, bahagia boleh, itu tetapi dalam dosis yang wajar. Kalau kita jadi pasien, datang ke dokter pasti dikasih resep. Itu ada dosis-dosisnya, 1x2 atau 1x3. Itu artinya
dua kali diminum pada saat habis sarapan atau makan malam. Tapi kalau 3 kali mungkin makan pagi, sarapan, makan siang, dan makan malam. Jangan dibalik Pak, 3 kali 1. Setiap kali makan 3 butir. Yang ada bukan sembuh, malah tambah sakit. Karena sudah ada dosisnya, sama hidup juga begitu, harus ada dosisnya. Kalau istilah bahasa Arab, fauqul luzum, nggak boleh melebihi batas kelaziman. Allah melarang kita untuk zolim. Anas, al-insan, al-bashar. Satu lagi disebutkan, ada banyak di surah Al-Baqarah, Bani Adam, ya Bani Adam. Insya Allah kita semua ini adalah keturunan anak Adam. Kakek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam, bukan monyet. Ya maklum lah, ya karena manusia masih mikir pakai akal, dia nggak dibimbing oleh wahyu, ya begitu jadinya, koslet. Udah jelas bahwa kakek moyang kita adalah Nabi Adam. Dari situ mungkin nggak beranak pinak sampai akhirnya ketemulah kita. Jadi sebenarnya untuk apa kita membanggakan kesukuan kita, untuk membanggakan marga kita? Karena pada akhirnya kita semua ini adalah keluarga besar Nabi Adam. Kan gitu. Tidak ada perbedaan. Yang miskin, yang kaya, yang pejabat, yang penjahat, yang jenderal, yang kopral, yang konglomerat, yang orang melarat, semua sama. Sama-sama keturunan anak Adam. Baik, jadi yang pertama menjawab pertanyaan man anta. Tidak cukup sampai di situ. Yang kedua adalah min aina. Dari mana kita berasal? Ini penting. Takutnya kalau kita lupa dari mana asal kita, maaf, cenderung manusia itu takabur, sombong. Banyak sekali ayatnya. Kita lihat di dalam Quran surat At-Tariq ada khalaqal insana mimma indafiq. Dijadikan manusia dari setetes air yang hina, mimma immahin, dari air yang terpancar. Maaf, sperma. Apakah mau kita untuk minum cairan model seperti itu? Kita melihatnya saja sudah jijik. Kita melihatnya saja sudah jijik. Apa Ibu ya? Geli ya, merinding. Apalagi kita harus meminum. Artinya kalau kita merasa jijik melihat air yang namanya sperma tadi, ya, mani itu, itulah asal kita. Sudah wujud airnya itu hina, bersumber dari sebuah alat organ vital yang juga sama-sama tempat keluar air kecil. Kencing, ya Bu ya, kan jorok. Yang kalau mengenai kita pakaian sholat kita kan harus ada proses pembersihannya. Nggak bisa begitu saja, harus dibersihkan. Lah kalau kita asalnya dari situ, yang hina tadi, lantas alasan apa kita menjadi sombong? Asalnya dari situ. Makanya saya ngerti kalau orang ketemu orang-orang yang sombong karena duitnya banyak, sombong karena ilmunya banyak, sombong karena jabatannya tinggi, sombong karena pengikutnya banyak. Saya cuma ngebatin. Anda lupa asal Anda dari mana? Air yang hina. Apa yang mau dibanggakan? Ini penting Bapak Ibu supaya jangan sampai kita lupa asal. Itu yang kedua, min aina anta. Yang ketiga, madza ta'mal? Apa yang kamu kerjakan selama engkau diberikan kehidupan oleh Sang Maha Pencipta? Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Hari ini ayatnya udah diganti.
Tidaklah hidup ini kecuali untuk update status, main game. Waduh, masya Allah, nggak kecil, nggak tua, nggak muda, nggak tua, nggak kecil, nggak besar. Yang namanya game melalui aplikasi di handphone, luar biasa. Itu kalau dalam surah Al-Mu'minun disebutnya lagwi. Ciri orang mukmin yang sukses itu kenapa? Salah satunya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang mukmin itu nggak akan melakukan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Itu laibu walah, jadi permainan dan kesenangan yang memperdayakan. Jadi jelas madza ta'mal, yang kita kerjakan dalam hidup ini ibadah. Bagaimana kerjaan-kerjaan yang lain? Kerja, mendidik anak, sekolah. Itu semua akan juga bernilai ibadah selama memenuhi 3 syarat. Niat, kaifiat, goyah. Niatnya ikhlas, kaifiat tata caranya mengikuti aturan Nabi, goyah tujuannya benar. Selama 3 syaratnya dipenuhi, apapun yang kita kerjakan insya Allah bernilai ibadah. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak dalam kondisi sholat, lagi belajar, bahkan lagi ngobrol pun, lagi diskusi pun bisa jadi ibadah kalau diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, caranya benar, tujuannya benar. Tapi kalau 3 ini nggak terpenuhi, jadinya bukan ibadah, bukan pahala. Itu jelas ya Bu ya. Jadi maaf, bahkan sampai hubungan yang sangat pribadi antara suami istri yang berhubungan, jima, suami istri berhubungan, kalau niatnya ikhlas, cara-cara berjimanya sesuai dengan sunnah Rasul, tujuannya adalah benar-benar kepada Allah, maka jadi ibadah. Maka awali semua perbuatan itu dengan bismillah dan akhiri dengan hamdalah, sehingga semua nilainya jadi ibadah. Dah, madza ta'mal sudah terjawab. Yang terakhir, ila aina anta, mau kemana kita? Harus terjawab. Apakah sampai di dunia ini saja selesai? Yang di luar sana masih banyak yang berpikir begitu. Hidup dipikir cuma dunia doang, setelah itu udah selesai. Nah, ada lagi kehidupan setelah ke dunia ini, yaitu apa? Akhirat. Bila aina anta, akhirat. Ujungnya akhirat apa? Surga atau neraka. Udah. Jannah atau nar. Kita harus punya satu kesadaran untuk selalu ke situ. Satu lagi, pertama Bu. Man, siapa saya. Kedua, min aina anta, dari mana. Ketiga, maza, apa yang kita kerjakan. Dan yang keempat, ila aina anta, kemana. Makanya setiap ada orang meninggal kan kalimatul istirja'nya inna lillahi wa inna ilaihi. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi imam kita baca surat Al-Baqarah dari ayat 40-an sampai dengan 45. Lanjut satu lagi Ustaz, biar tuntas. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang selalu merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu yang disebut oleh beliau ini. Kalau belum bisa jawab 4 itu dengan benar, berarti dipertanyakan iman kepada Allah belum tuntas. Man, min, maza, ila, aina. Sebenarnya hidup ini bukan berarti enteng. Bukan berarti hidup itu tidak ada masalah. Yang bikin kita gelisah itu karena apa? Bukan masalah hambatan dan kendalanya, tetapi arahnya yang belum beres. Saya ulang sekali lagi, yang bikin kita gelisah itu bukan masalah utang, masalah ribut suami istri, masalah anak, masalah kerjaan, masalah utang, masalah bisnis, apapun. Bukan itu. Yang bikin kita gelisah sesungguhnya adalah karena hidup kita arahnya belum benar. Sholat aja mesti ngadep arahnya yang benar. Nggak bisa sembarangan kita ngadep sholat. Di agama lain nggak ada Pak. Di agama lain mau ibadah nggak ada pemandangan bebas. Kalau kita mah ada aturannya. Kiblatnya jelas kemana. Jadi poin yang berikutnya yang tidak kalah penting dari bagian dari resume beliau dibahas tentang tauhidullah ta'ala, yaitu adalah hidup kita harus benar arahnya. Hidup itu seperti kompas, tapi bukan peta. Saya ulang sekali lagi.
hidup itu seperti kompas, bukan peta. Kalau peta itu kita lihat, buka peta ya Bu, ini buka nih. Itu banyak pilihan. Ada daerah ini, ada Mutiara Gading tuh ada yang timur, ada yang barat. Ya, ada apa aja? Timur aja. Kalau yang di sana tuh kota wisata ya, itu kan ada timur, ada barat. Arah itu kan sebenarnya ada 8 ya. Barat, timur, tenggara, selatan, barat daya, timur laut, ya kan? Kalau kita hanya berdasarkan peta, bingung tuh. Milih yang mana ya? Kita butuh satu kompas. Walaupun arah mata angin banyak, tapi kompas itu akan mengarahkan kepada tujuan kita. Saya 2 tahun pendidikan di sekolah penerbang, Curug. 5 tahun jadi dosen, ya sedikit banyak pahamlah tentang ilmu-ilmu penerbangan. Seorang pilot ketika menerbangkan pesawat dalam kondisi normal ya, cuaca bagus gitu, good weather, itu masih bisa hasil apa ya, ngelongok ya Bu ya, ngelongok, masih bisa melihat yang di samping, depan, bawah tuh masih bisa ngintip. Kenapa? Cuaca bagus. Lewat kaca kan ada kaca, masih bisa melihat. Oh iya, di depan ada awan, oh kiri ini ada, oh itu ada air terjun, buat ada Jatiluhur tuh, oh yang lewatin, tahu kan? Oh ini Sungai Berantas gitu, tahu kan? Pertanyaannya, terbang malam, cuaca buruk, hujan deras, kilat petir sambar menyambar, awan gelap. Pertanyaan saya, tuh pilot pakai apa Pak patokannya supaya nggak nyasar? Karena udah nggak bisa melihat gini Pak, gelap semua. Apa yang dilihat? Hitam semua Bu. Cuma satu patokannya pilot, apa? Kompas. Dia udah patokan, percaya sama kompas udah. Kanan ya, utara timur, udah ikutin aja. Jangan banyak berdebat, udah ikutin aja. Itu benar, selama kompasnya sudah dikalibrasi. Kalau belum dikalibrasi ya wassalam. Nah Bapak Ibu, jamaah sekalian, hidup itu kayak begitu. Jangan hidup kita kayak peta, hidup kita harus kayak kompas. Hidup itu jangan terlalu banyak pilihan, pusing. Ya, harus jelas arahnya. Gimana caranya? Pakai kompas. Nah, kompas itu apa? Iman kepada Allah, itu yang bikin kita jadi kompas. Kalau kita iman kepada Allah, kita jelas arah kita mau kemana, yaitu kepada Allah. Selesai. Nggak perlu pusing. Hidup tuh nggak pernah sulit. Hidup mah mudah-mudah saja kalau arahnya benar. Ketika arahnya nggak benar atau error, nah itu jadinya gelisah. Apa buktinya? Surat 13 ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman menjadi tentram, nggak gelisah, tenang, tentrem, adem. Kenapa? Bizikrillah, dengan ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ini kalau dalam ilmu balaghah diulang 2 kata yang sama di dalam satu ayat, ini luar biasa. Berarti Allah ingin menegaskan nggak ada cara lain, nggak ada solusi lain, nggak ada jawaban lain. Kalau kita lagi gelisah, jawabannya cuma satu, apa itu? Zikrullah. Udah selesai. Zikir kepada Allah. Tapi maaf Bapak Ibu, zikir kepada Allah itu bukan sekedar nyebut, bukan sekedar komat kamit, tapi sebenarnya makna daripada zikir itu, zakaro yadhkuru, itu apa? Menghadirkan Allah. Satu makna yang pertama, kenapa kita berzikir? Hudur. Kita memahami bahwa Allah itu hadir. Pada saat kita berzikir, Allahu Akbar. Oh, Allah hadir. Allah hadir. In wa huwa ma'akum ainama kuntum, surat Al-Hadid ayat keempat sebelah kiri dari paling bawah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Hadir. Subhanallah, Allah hadir. Allahu Akbar, Allah hadir. Yang kedua adalah dengan kita berzikir, kita meyakini Allah itu wujud, Allah itu ada. Kalau orang tidak merasakan keberadaan Allah, maka dia akan melakukan perbuatan apapun yang tidak terkendali, liar, ganas.
brutal. Anda merasa nggak ada Allah. Wujud, hudur. Makanya tenang. Inilah, Bu. Kenapa, Bu? Seorang bayi dalam kondisi sedang menangis, tiba-tiba datang ibunya, digendong. Diam ya, Bu ya? Kenapa diam? Karena memang arahnya ke situ. Keluar dari perut ibunya. Jadi ada semacam satu frekuensi. Nyambung. Kan hari-hari ya, Bu ya, nyambungnya kan ke perut ibunya. Bapaknya belum tentu dia diam, tapi aneh. Begitu ibunya datang, diam nih bayi. Padahal ibunya nggak ngomong, cuma dekat aja. Disentuh dikit, diam. Baunya tuh berasa, ini kayaknya bau ibu saya. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita zikir, kita meyakini Allah itu wujud, maka buat apa kita gelisah, Pak? Allah ada. Allah hadir. Gitu. Apa yang kita pusingkan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita gelisahkan? Nggak ada duit, Ustaz. Kontrakan udah jatuh tempo. SPP belum lunas. Orang tua ke rumah sakit, biaya operasi ratusan juta, nggak ada duitnya. Allah hadir. Zikrullah, ingat Allah ada, ingat Allah itu maha kaya, ingat Allah maha kuat. Itu efeknya, Pak, kalau kita benar-benar zikir, wujud, merasa yakin Allah itu ada. Yang kedua juga hudur, kehadiran Allah itu juga ada. Ada apa ya istilahnya? Kita ambil contoh apa ya? Baterai, ketemu baterai kalau diseriin atau diparalelin itu akan terjadi perpindahan transformasi energi. Istilahnya dalam ilmu fisika itu namanya induksi ya. Ada induksi namanya induksi. Ibu kita juga punya magnet. Itu gini-gini nanti bisa kertas, bisa rambut, bisa berdiri. Bukan sulap, karena tubuh kita juga menyimpan elektromagnetik statis. Baik, jadi rumusnya saya mau ambil begini. Kalau sebuah benda yang bernama magnet didekatkan dengan magnet atau baterai, dekat dengan baterai akan terjadi yang namanya transfer energi. Sekarang saya ambil contoh yang lebih besar. Ini manusia, ini kita nih. Ini Allah. Kita mendekat nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya padaku, jawablah aku dekat. Aku dekat. Allah itu dekat. Tapi bukan berarti Allah mendekat. Kita yang mendekat. Jangan Allah yang mendekat. Ya, nggak ada adab kita. Ya, Allah itu dekat. Bagaimana caranya supaya Allah itu dekat? Kita yang mendekat. Gitu ya. Kalau kita mendekat ke Allah, ini Allah, ini kita dekat. Apa yang terjadi? Terjadi induksi, transfer energi. Kalau dihubungkan ke bagian bab kedua mengenai iman kepada asmaul sifat, ada sifat-sifat Allah yang paling gampang dikenal di masyarakat, 99 sifat asmaul husna kan ada. Saya ambil 3 aja, Pak. 3 aja nih yang paling penting dalam hidup. Bukan berarti yang lain nggak penting, tapi maksudnya yang paling berhubungan dengan kebutuhan kita. Nomor 1, Al-Ghani. Apa, Pak? Allah Maha Kaya. Ini Allah Maha Kaya nih. Ini kita nih. Aduh, banyak utang, ada duit lah, banyak tunggakan. Dekatlah kepada Allah. Allah itu Maha Kaya. Kita yang lagi fakir, lagi miskin, dekat sama Allah, terjadilah induksi, transfer energi. Yang tadinya miskin jadi kaya. Benar nggak, Ustaz? Ya, silakan aja, coba. Masa kita nggak percaya? Banyak yang udah begitu. Udah banyak buktinya. Ulama-ulama kehidupannya habis untuk dakwah, tapi hidupnya nggak pernah kesusahan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi itu Masya Allah hidupnya habis untuk menulis kitab, ngajar sana, ngajar sini, dakwah kemana-mana. Kapan kerjanya? Tapi hidupnya makmur, Pak. Kenapa? Karena dia mendekat pada Allah yang Maha Kaya. Nah, Pak Haji aja mau bikin proyek kan deketin sama yang punya duit, Pak ya, investor, Pak. Supaya apa? Supaya Pak, proyeknya diiyakan aja, didilkanlah. Kalau udah deal kan berarti kan pindah uang dia ke kita kan, mempercayakan uangnya kepada kita. Itu cuma dekat sama investor. Kita punya maha investor, Allah. Makanya kadang suka bingung saya, Pak Haji, ini pengusaha dekat banget sama investor.
traktir ini, traktir itu, kasih tiket pesawat ke luar negeri, kasih ini, kasih, bahkan ada yang berani ngasih mobil, ada yang ngasih rumah. Sampai sebegitunya supaya proyeknya berhasil, Pak. Namanya kan suap kan. Pertanyaan saya, kita mau lebih, harusnya kan lebih dekat sama yang maha investor, Pak. Duitnya nggak kehitung, yaitu Allah Subhanahu. Kok kita nggak ada keinginan untuk dekat sama Allah itu? Makanya satu-satu yang unik di dalam Al-Quran, kalau kita mendengar seorang sedang membaca Quran, ada ujungnya berbunyi wasjud waqtarib. Ada ayat sajadah, ngapain Pak? Sujud tilawah. Yang lain enggak Pak, hanya khusus itu. Khusus ada ayat sajadah, kita sujud tilawah. Sujud, dekat. PDKT, PDKT bukan hanya dengan mantu, mertua, pejabat, yang punya duit, konglomerat, jenderal. Mau usah bangga Pak dekat sama mereka. Banggalah kita dekat sama Allah, karena Allah itu memiliki segala yang maha. Mungkin saya nggak masuk akal. Kalau orang nggak tahu iman kepada Allah begitu jadinya, nggak pede. Nggak apa-apa saya nggak dekat sama yang kaya, saya dekat sama yang maha kaya Pak, tenang aja, nggak apa-apa. Proyek nggak deal nggak apa-apa Pak, karena ini proyeknya udah jelas haram, nggak mau saya tolak. Wah sok suci Anda ya? Oh bukan sok suci Pak. Mendingan saya sok suci daripada ada sok dosa. Masih mending kan sok iman kan daripada sok kafir kan. Itu jadi satu. Kedua, Ustaz, saya jangankan kuliah, SD aja nggak tamat. Minder, kenapa? Kiri sarjana, karena master, doktor, ada lagi profesor. Maaf, kalau orang sudah dekat dengan Allah yang mempunyai sifat Al-Alim, Allah yang maha berilmu, kita mendekat. Jadi pinter. Jadi pinter. Teori induksi Pak, jelas itu sunatullah. Siapa yang mendekat kepada yang pinter, maka jadi pinter. Kalau dekat sama yang maha berilmu, pasti dah itu akan turun rembesan. Rembesannya udah luar biasa Pak. Karena kalau ilmu semua dikumpulin sedunia ini, aduh, lewat Pak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, surat 17 ayat 85, Al-Isra ayat 85, atau surat Kahfi ayat 109. Lau kanal bahru midadan li kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini laut semua jadi tinta untuk dipakai menulis ilmu Allah, habis tuh tinta. Tambah lagi 7 laut di surat Luqman ayat 27, tambah lagi 7 lautan, habis. Jadi kata ulama, perumpamaan ilmu manusia dengan ilmu Allah itu seperti kita mengambil air dengan menggunakan tangan yang terbuka. Ini ada samudra, ini laut Pak ya. Kita sauk nih air dengan tangan begini nih Pak. Pada jatuh kan Pak? Yang sisa air yang ada di tangan itu ilmu manusia. Sisanya yang ada di samudra itu adalah ilmu Allah. Itu pun masih kurang. Atau pergi ke gurun pasir, ambil 1 butir pasir di gurun pasir. Yang kita ambil itu yang 1 butir itu ilmu kita. Sisanya yang gurun pasir Allah. Jadi bagaimana mungkin ada manusia yang merasa lebih pintar daripada Allah? Itu nggak mungkin Pak. Bagaimana mungkin yang namanya kitab Allah, Al-Quran, itu kalah saing dibandingkan kitab buatan manusia? Nonsense. Mustahil. Paham ya? Jadi kenapa zikir itu penting, membuat kita jadi tenang. Iman kepada Allah membuat kita jadi tidak gelisah. Kenapa? Karena kita zikir. Apa makna zikir? 1, wujud, ada, kita yakin Allah ada. Kedua, Allah itu hadir. Yang ketiga adalah terjadilah induksi tadi, perpindahan energi. Ada satu lagi, Allah itu punya sifat Al-Hakim. Allah maha bijaksana. Ini kita perlu bisikin nih sama teman-teman yang ada di DPR. Ente rapat berjam-jam nggak ada solusi. Kenapa? Ente nggak minta sama yang maha bijaksana. Kalau mau dapatkan hasil yang bijaksana, minta konsultasi sama yang maha bijaksana. Siapa? Allah. Ya kadang-kadang kita, Masya Allah, lagi rapat DPR itu di Senayan, lagi asik-asiknya rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat asar. Apa kata pimpinan sidang? Maaf, para peserta sidang, masalah negara lebih penting.
asarnya ditunda dulu. Allah, hebat banget ya orang. Ya setidaknya kasih kesempatan lah yang muslim untuk izin sholat lo bang, beri berapa menit kan gitu. Enggak. Kadang Pak sampai menjelang maghrib Pak, asar udah lewat, udah maghrib, belum selesai juga rapat, maghrib bablas, akhirnya sampai selesai isya. Asar lewat, maghrib lewat. Yang diomongin masalah negara, ingin menghasilkan keputusan bijaksana. Wallahi nggak akan bisa namanya bijaksana. Coba kalau sholat, kasih wudhu, kasih sholat takbir, kasih ruku, sujud, salam, jangan-jangan jawabannya selesai sholat langsung dapat ya. Kan kita minta sujud sama Allah supaya dapat bijaksana. Makanya orang-orang yang dekat sama Allah itu diberikan yang namanya hikmah. Surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kami berikan hikmah kepada sampai yu'til hikmata may yasha. Kami berikan hikmah kepada siapa yang kami kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah, sungguh mendapatkan kebajikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Jadi ulul albab ini adalah orang-orang yang mendekat kepada yang maha bijaksana, dapat hikmah. Ya kalau pengen dapat hikmah, ya dekat sama yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak Bu hikmah Bu? Biasanya kalau kita bahasa kita orang awam, kalau hikmah itu biasanya diketahui oleh kita sebelum atau setelah kejadian Bu. Setelah Pak. Udah Bu, sabar. Kita ambil hikmahnya Bu. Kita ambil hikmahnya. Udah kejadian belum? Udah. Apa hikmahnya? Belum tentu juga tahu. Tapi kalau orang yang sudah dekat sama Allah dikasih hikmah, belum kejadian dia udah dikasih informasi. Belum kejadian Bu. Udah dikasih, disikin, udah dibocorin. Gimana supaya kita dapat itu? Jadilah ulil albab. Kan Allah udah kasih syaratnya ulil albab. Siapa ulil albab? Masih ingat? Dulu pernah saya bahas di bagian awal itu. Hati ada 4 lapis. Lapis paling luar adalah sodar, dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sodar itu bentuk tunggal. Jamaknya adalah as-sudur, dada. Ini keluar. Dalamnya lagi qalbun. Hati yang masih begini nih, masih labil, bisa bolak-balik. Makanya asal kata daripada qalbun itu qallaba yuqallibu. Makanya ada hadis mengatakan sayati zamanun yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Hati-hati kata Nabi, nanti ada satu masa di mana orang beriman paginya, sorenya kafir. Pagi beriman nih, masih subuh masih iman nih Pak. Ntar sore udah berubah, udah murtad. Kenapa? Karena hati begini Pak. Maka supaya tetap hati gimana? Diajarkan Nabi satu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gitu. Wahai membolak-balikan hati, tetapkanlah hati pada agamamu. Karena masih labil Pak. Belum paling dalam Pak. Baru nomor 2 itu. Qalbu itu baru nomor 2. Masuk lagi yang namanya fuad. Fuad. Bentuk jamaknya afidah. Surat 17 ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Susah nyari padanannya Pak. Fuad itu apa ya? Hati nurani kali ya. Kira-kira yang mendekati lah. Nurani. Lebih daripada hati. Cenderung agak lebih stabil. Tapi itu bukan yang paling dalam. Yang paling dalam, bagian yang paling dalam, as-sudur, al-qalbu, fuad atau afidah. Nah, ini yang paling dalam. Ini apa ini yang paling dalam? Lubbun. Lubbun. Bahasa kita saripati, intisari dari segala macam inti yang ada di muka bumi ini. Lubbun itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya adalah albab. Bentuk tunggalnya lubbun, bentuk jamaknya albab. Berarti kalau ulul albab artinya apa Pak? Ada udah albab dan depannya ada tambahan ulul albab atau ulil albab. Kenapa ada tambahan ini? Apa maknanya? Di dalam dunia budaya Jawa
Orang yang pandai membuat keris itu disebutnya empu. Ya, empu gandring. Iya Pak ya, empu. Kenapa Pak disebut empu? Pakarnya Pak ya, udah masternya lah. Jadi kalau sekolah udah tamat tuh Pak, pokoknya ditanya masalah keris semua dia udah paling jagonya Pak. Sampai logamnya apa, komposisi udah paham. Keluar kepala dah. Artinya orang yang sangat pakar di bidang itu. Nah sekarang saya pinjam, kalau itu sama dengan empu, kira-kira ya, yang padanannya supaya gampang kita bayanginnya. Masukin ke kata ulul albab, artinya apa Pak? Orang yang sudah sangat pakar dalam masalah lubun. Apa lubun? Intisari. Udah intisari dia pakar lagi Pak. Nah yang begini yang dapat hikmah nanti. Masya Allah. Jadi belum tentu profesor itu ulil albab, belum tentu profesor. Apalagi sekarang profesor bisa dibeli ya. Ada profesor honoris causa juga. Ini kalau yang di sini nih mungkin kuliahnya bukan di kuliah formal, kuliahnya di kuliah kehidupan Bu, universitas. Bisa aja ibu-ibu nanti jadi ulil albab, bisa walaupun nggak sekolah bisa ulil albab, karena ulil albab tidak mensyaratkan sekolah saya formal, bukan SD, bukan SMP, bukan SMA. Tahu-tahu dia ulil albab aja. Kenapa? Dia cerdas. Kenapa? Dekat kepada Allah. Maka ajarin anak-anak kita Pak dekat sama Allah. Yang belum pintar insya Allah jadi pintar. Mantu kita Pak, ingetin, nasihatin mantu kita kalau lagi susah soal keuangan, dekatlah sama Allah. Kenapa? B, karena Allah Maha Kaya. Sebab tahu nanti ada induksi transfer energi kekayaan Allah pada kita. Paham ya? Jadi zikir itu wujud meyakini ada, hadir, dan ada induksi tadi. Dah, itu satu. Kedua, dengan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara wujudnya, secara sifatnya, secara af'alnya, membuat hati kita itu itminan atau qanaah, cukup. Pernah nggak perhatiin Rasulullah kalau ngajarin kita doa tentang masalah rizki, bukan minta rizki yang banyak, tapi rizki yang cukup. Karena banyak belum tentu mencukupi. Dulu pernah saya bilang, ada orang sampai koleksi mobil 3.000. Pribadi, 3.000 mobil Pak. Kalau 3.000 berarti kan 10 tahun Pak, itu nggak bisa habis tuh mobil. Satu tahun aja 365 hari. Mobil 3.000, kita satu aja nggak kebayang gitu. 3.000 deh. Itu tadi. Kenapa ya? Kok ada begitu ya Ustaz? Duitnya udah banyak, tetap aja korupsi Pak. Korupsinya bukan miliar Pak, triliun coba. Itu apa dimakan, apa biar kenyang? Itu kan enggak, udah kenyang dia. Makannya udah makan yang paling mahal, paling enak, paling banyak. Masih kurang juga. Kenapa tuh Bu? Nah ini sih kita bisa tahu nih. Kenapa orang-orang yang rakus itu, tamak itu, nggak pernah merasa cukup? Ini tadi. Makanya Allah ngajarkan lewat lisan Nabi, doanya bukan doa minta rezeki yang banyak Bu, rezeki yang cukup. Ya. Punya mantu yang rezekinya cukup. Pas mau pergi haji ada duitnya. Pas mau bikin rumah ada duitnya. Cukup. Habis itu ya udah selesai. Kalau dikasih lebih kita pusing Bu. Duit kebanyakan buat apa? Akhirnya ngaco, udah mulai iseng. Yang aneh-aneh dia bikin gitu. Segala begini, inilah ini. Kan gitu. Kalau apa orang Jawa itu nggak genah gitu. Ini orang aneh banget, ngapain begini gitu. Itu kelebihan duit, pusing bingung mau ngapain duitnya, mau diapain, kasihan. Yang enak tuh minta sama Allah rezeki yang cukup sesuai kebutuhan kita, minta apa dikasih sama Allah, udah selesai. Di situ kita nggak mikirin lagi, kita kalau ada kebutuhan ada lagi datang duitnya. Itu namanya rezeki. Maka di poin kedua ini, kenapa coba kita cari jawaban. Kenapa tuh Pak orang-orang yang rakus itu dikasih berapa aja nggak pernah cukup? Kayak minum air laut, haus minum air laut, bukannya tambah haus. Bukannya tambah kenyang, tambah haus. Udah nggak? Kira-kira ya, bayangannya tuh. Ini gelas Bu. Saya bolongin di bawahnya. Gelas saya bolongin Pak di bawahnya Pak. Ibu tuangin air, apa yang terjadi Bu? Lolos. 10 liter, 10 liter silahkan. Ke bawah semua Bu. Terjawab sudah. Kenapa orang-orang yang tamak dan rakus itu nggak pernah cukup dengan duitnya, dengan jabatannya, pinginnya mimpin terus.
kalau perlu sampai mati dia mimpin. Kenapa? Dia lupa hidup itu adalah bocor. Karena mikirnya apa? Untuk menuhin wadah dia itu dari luar ke dalam. Teorinya nggak gitu. Allah mengajarkan kita bukan begitu, bukan dari luar ke dalam. Konsepnya dibalik, dari dalam keluar, baru itu bisa penuh. Kalau dari dalam keluar itu baru bisa penuh. Apa itu konsep? Iman, Pak. Yang bisa menuhin diri kita tuh iman. Makanya orang diisi dengan harta nggak akan pernah cukup. Diisi dengan jabatan nggak akan pernah, kurang aja pokoknya. Udah dikasih jabatan manajer, pengen general manager, udah jadi GM, pengen direktur, udah direktur, pengen presdir, udah presdir, pengen preskom, udah preskom, pengen punya perusahaan, udah punya perusahaan, pengen punya holding company. Udah punya mobil satu, pengen dua, udah dua, pengen selusin, kan gitu Pak. Udah punya selusin, pengen punya pabrik sendiri, ada aja gitu. Kurang terus. Udah punya istri satu, pengen dua, udah dua, pengen empat, udah empat, pengen enam. Gimana caranya enam? Dua diceraiin, tuh. Kurang aja tuh Pak. Dua cerai, biar empat terus katanya gitu. Kurang apa? Kurang aja bawaannya. Tapi kalau iman kepada Allah bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar, penuh terus. Dengan iman kita jadi terisi hidup ini. Kita nggak akan kosong. Kenapa kita harus waspada dengan hati yang kosong? Hati yang kosong gampang dimasukin setan. Itu rumusnya Pak. Hati kosong udah nggak ada lagi Pak. Kemungkinan besar itu Pak, setan masuk. Tapi kalau hati udah penuh berisi Allah, setan nggak mau masuk, nggak berani dia masuk. Mental dia. Jadi orang kesurupan, kenapa orang harus diruqyah? Kenapa? Isinya di dalam tubuhnya itu setan semua itu. Bukan orangnya baik, tapi apa? Kemasukan setan. Makanya istilah kerasukan Bu, maksudnya kerasukan kan itu. Ya masukan setan. Kenapa? Artinya kosong. Gimana nggak masuk setan? Kosong. Ibu mau nggak dikasih rumah? Ya. Udah 20 tahun kosong. Dijual murah. Dulu ada di Pondok Indah ya. Ingat ya, yang rumah horor, yang suka dipakai film horor, sinetron. Nggak ada yang mau beli. Kenapa? Wah, ngeri kan. Biar kata Pondok Indah nggak tetap aja, mendingan beli rumah saya sendiri. Nggak ada yang mau. Kenapa? Ini sarangnya jin di situ Bu. Boro-boro kita mau baru masuk aja udah kesurupan kita. Baik, jadi insya Allah kalau hati diisi iman kepada Allah penuh. Diisi yang lain enggak bocor terus Pak, bocor terus, makanya kita nggak kurang apa, nggak merasa cukup, rakus tamak. Mohon ya kita ngaji ini ngapain sih Bu? Ngaji ini kita nggak ngapain, ngisi wadah kita yang kebetulan lagi bocor itu dengan apa? Dengan Allah, iman kepada Allah, insya Allah penuh, cukup. Bahkan lama-lama nanti bocornya itu ditambal sama Allah, ditambal, insya Allah. Makanya jangan heran Pak, kenapa ada orang ini heran, tukang beca, senyum terus hidupnya kayaknya happy amat. Orang gue udah punya rumah 2 lantai, tetap aja gue susah. Dia nggak punya rumah, begitu dong, rumah begitu dong. Happy, kenapa begitu? Hatinya penuh. Yang dia ngisinya benar, yang diisi adalah iman. Nah kalau kita ngisinya apa? Harta, jadi nggak pernah penuh. Hati-hati, jangan ngisi yang nggak bakal penuh. Ya istilah yang bakal penuh apa? Iman kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta pada Quran, insya Allah penuh. Demikian, sudah waktu syuruk lewat, kita cukupkan dulu. Saya udah siapin ringkasannya tadi, mungkin belum sempat ya tadi ya. Ringkasannya udah saya bikin, jadi satu kitab ini udah kita ringkas, ada 30 halaman insya Allah. Jadi yang kita bahas nanti, yang syarahnya yang kita bahas nanti. Nanti silakan diperbanyak, dibagi ke jamaah, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan silakan. Mangga, silakan. Ya, ada mic atau yang keras saja ya. Ya, baik. Oh ya, Sodar, Kolbun, Fuad, Lubun. Ya. Baik. Misalnya 2 hal yang berbeda. Ainun, ada basirah. Saya bahas basirahnya nanti dulu ya. Ain dulu. Di dalam Al-Quran kita menemukan ada 3 istilah. Yang itu menggambarkan gradasi. Maksud gradasi itu level. 1, ainul yakin. Ada ya. Di surat apa tuh? Di Al-Nasrah ya. Ainul yakin itu keyakinan yang tumbuh karena melihat. Kudu melihat. Misalnya gini,
Ustaz, ada proyek nilainya 100 juta. Mana? Kertas doang. Ini nggak percaya. Lah mana? Duit 100 jutanya mana? Nggak percaya. Cuma kertas doang. Ini mah bisa aja, cuma fiktif. Jadi orang yang ainul yakin itu adalah keyakinan yang level paling rendah, dia nggak percaya sesuatu kecuali dia lihat langsung. Mana? Itu yang terjadi pada Fir'aun. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Umat yang paling bandel banget sama nabinya, Bani Israel. Apa katanya kepada Nabi Musa? Musa, emangnya Tuhan ada? Ada. Coba bawa sini. Kurang aja nggak? Coba bawa sini, gue mau lihat. Lah, Tuhan mau dilihat. Baca tuh surat Al-Mu'min, surat 40. Itu disebutkan. Ayat 36, 37, 38, 13. La'alli. Jadi sengaja tuh Haman tuh salah satu arsiteknya. Wah, ini Pak Haji bisa tahu nih properti. Arsiteknya Fir'aun namanya Haman. Haman tuh disuruh nama Fir'aun, dikasih proyek ambisius yang sekarang dilakukan oleh MBS. Apa? Proyek tower menembus langit. Sekarang lomba-lombaan tinggi-tinggi gedung. Kata instruksi Fir'aun sama Haman. Hei Haman, ente bikinin bangunan yang tinggi sampai nembus langit. Emang mau ngapain Fir'aun? Gue mau lihat Tuhannya Musa kayak apa. Kurang aja gitu. Gue mau lihat Tuhannya Musa kayak. Jadi kalau kita imannya masih pada ainul yakin, maaf levelnya nggak jauh sama Fir'aun. Jangan kita, nggak semua kebenaran itu bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Contoh, ini saya bisa kedengaran suara kenapa Pak? Karena ada, iya maksudnya kelihatan nggak Bu? Ada suara tuh kelihatan Bu, Ibu keluar mulut saya gitu, kayak not gitu, nggak. Orang nyanyi nggak ada notnya keluar. Tapi kenapa yakin itu ada suara? Padahal kan nggak kelihatan Pak, kan nggak kelihatan. Kipas angin dipasang, kipas angin yang tadinya gerah jadi adem kan Pak? Kenapa? Ada angin Pak? Emang ada Pak anginnya? Kelihatan Pak? Lah ngeliat angin aja nggak bisa, gimana mau lihat Allah? Udah bukan levelnya ente. Nah tuh nomor 2. Naik level kedua, ilmul yakin. Ilmul yakin itu adalah orang yang yakin karena apa? Pakai akal. Nggak lihat gak apa-apa, selama masuk akal, logis, rasional, oke, saya percaya. Apa buktinya? Nih. Oh iya, masuk akal. Logis. Yang tertinggi nomor 3, hakul yakin. Orang yang yakinnya itu hak. Nggak pakai ngelihat, nggak pakai ilmu, dia udah yakin. Kenapa? Yakinnya di sini. Paham ya? Itu dulu. Bisa di sini. Sebelum saya hubungin Basiro nih. Di sini paham ya? Jadi kita punya target hidup ini jangan sekedar ainul yakin, bukan ilmu yakin, tapi hakul yakin. Yakinnya bukan di sini, tapi di sini. Nah, pertanyaan. Supaya yakinnya di hati menjadi hakul yakin, kita butuh yang namanya basirah. Ada hubungan. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ana wa man ittaba'ani ala basirah. Wa ma ana minal musyriki. Kenapa ada basirah itu apa maksud? Beberapa ulama mufassirin mengatakan ala minhajil wadih. Ala basirah bermakna ala minhajil wadih, berada pada satu sistem yang jelas. Apa itu sistem yang jelas? Al-Islam. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya dikawinkan antara hakul yakin dengan basirah, yang menjadi jembatannya itu adalah al-Islam bil Quran. Itulah kita bisa baru nyambung. Makanya tanpa iman hidup itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, akal manusia itu seperti orang yang lagi melek. Tetapi kalau orang yang melek tidak ada cahaya, tetap aja gelap. Yang bikin cahaya itu apa? Iman. Iman itu kepada Allah. Allah itu nurun ala nur. Itu jauh. Jadi itu istilah basirah, nanti kita bisa lihat lagi, ada di bahasan masalah akidah, ada di bahasan masalah tasawuf. Kalau di tasawuf itu basirah lain lagi, itu banyak juga mengartikan itu yang tadi saya sebut hikmah. Udah Pak, ada basirah deh. Ya itu ada basirahnya, maksudnya dia dapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dipelajari lewat ilmu-ilmu formal, tapi Allah kasih ilmunya.
Sekali lagi mohon maaf, kita jangan minta ya, bukan nyari. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia, enggak usah dicari. Kalau kita beriman pada Allah, dekat pada Allah, kita dikasih. Itu pun datangnya sesuai kebutuhan. Kalau nggak dibutuhkan ya apa yang kita perlukan? Buat apa? Mau show, mau nunjukin ke orang, nggak perlu. Malah ada yang bikin pelang, Pak. Menerima pasien, terus disebutin dia ahli hikmah, bisa melihat masa depan, mahar 5 juta. Saya mikir, ini orang buka praktek bisa melihat masa depan orang, nah dia sendiri nyari duit lewat kita. Nah kalau dia udah kaya nggak buka praktek, Pak. Logikanya kan begitu, Bu. Iya, Bu ya. Lu ngapain mau masih minta duit dari gua? Kalau dia masih minta duit, kan dia masih miskin. Cari duit dari kita. Nah ini Pak, modus. Orang pun kalau punya hikmah nggak akan cerita-cerita, Pak. Orang itu adabnya, Pak. Kalau orang punya hikmah dia nggak akan publikasikan. Maaf, adab ya. Sekalipun Anda bertemu dengan Rasulullah tidak perlu menjadi konsumsi publik. Khawatir nanti ada persepsi yang salah. Kan pernah ada kasus yang nggak usah sebut si A si B menceritakan secara detail. Saya bermimpi ketemu Rasulullah gini. Ya nggak usah. Kalaupun benar ya nggak usah diceritakan. Apalagi salah. Berarti kan mengabarkan hal yang sesat. Yang benar aja kita umpetin, kecuali ada orang tahu secara nggak sengaja itu. Baik, itu karunia Allah. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Mau nanya? Cukup? Baik, kalau tidak ada kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa halaman Pak Haji? Yang kiriman saya berapa halaman? Dibikin itu ya? Dibikin cover, itu kan sengaja saya bikin A5. Jadi bisa dibawa jamaah segini, cuma segini nih, setengah ini. Dicetak pakai soft cover kan enak, jadi kayak buklet.